Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Windokinanti dengan NIM L1A024002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data dari hasil pengamatan parameter fisika, kimia, dan biologi pada suatu perairan habitat ikan sidap, yaitu pada perairan Sungai Serayu. Yang pertama, kita masuk dulu ke bagian soalnya untuk melihat datanya. Nah, ini untuk soalnya. Yang pertama itu stasiun mana sih yang paling relevan untuk daerah pemijahan ikan atau spawning ground. Yang kedua, stasiun mana yang paling relevan untuk daerah asuhan ikan atau feeding ground. Nah, untuk mengetahui hasil tersebut itu kita perlu analisis melalui aplikasi PCA. Jadi yang pertama, kita salin dulu data yang tercantum di sini. Nah, di sini saya sudah salin pada aplikasi Excel. Nah, ini yang udah saya salin dari data yang tadi. Untuk selanjutnya itu kita salin data ini pada aplikasi PCA. Kita salin dulu. Setelah itu buka aplikasi PCA. Nah, di sini saya sudah download aplikasi PCA. Sebelum salinan tadi ditempel pada bagian sini, kita checklist dulu bagian raw attribute sama kolom attribute. Setelah itu tempel hasil salinan tadi pada kolom name di sini. Nah, untuk selanjutnya itu kita perlu unchecklist bagian yang tadi di checklist. Nah, setelah itu kita salin atau blok bagian angkanya saja. Blok semuanya. Setelah itu klik bagian multivariate, ordination, selanjutnya klik PCA. Dan nanti hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya, pada bagian matrix ini kita klik ganti ke correlation, setelah itu klik juga recompute. Nah, selanjutnya kita klik pada bagian scatter plot. Nah, di sini kan masih kosong, belum ada keterangan pada masing-masing stasiun. Untuk memunculkan keterangannya, kita klik pada kolom raw label, bplot, sama yang terakhir. Nah, di sini sudah muncul bagian stasiun-stasiunnya dan bagian yang terdapat pada stasiun tersebut. Dapat dilihat dari hasil tersebut itu pada stasiun 1-2 itu terdapat plankton yang melimpah. Jadi pada stasiun ini itu keberadaan planktonnya itu melimpah, yaitu pada titik 3,5. Selanjutnya pada stasiun 34. Pada stasiun 34 ini didominasi oleh larva ikan, sehingga menunjukkan pada stasiun 34 ini merupakan daerah pemijahan. Jadi untuk stasiun mana, untuk pertanyaan yang pertama itu stasiun yang terbaik untuk daerah pemijahan ikan atau spawning ground. Nah, dari hasil tersebut dapat kita jawab atau kita hasilkan jawaban bahwa stasiun yang terbaik untuk daerah pemijahan ikan itu pada stasiun 3 dan 4. Mengapa demikian? Karena pada stasiun 3 dan 4 ini kita dapat datanya dari kolom click scores. Nah, di sini ada parameter-parameternya. Pada stasiun 3 dan 4, suhu air itu termasuk dalam suhu yang optimal, sehingga cocok untuk pemijahan dari berbagai spesies ikan. Selanjutnya itu ada DO. DO-nya itu cukup tinggi, yang dimana DO ini penting untuk kelangsungan hidup telur dan embrio. Selanjutnya itu ada TOM. TOM ini total organic matter.
yang dimana TOM ini tidak terlalu tinggi sehingga cocok untuk pemijahan karena tidak memicu dekomposisi yang berlebihan. Selanjutnya itu ada larva ikan. Nah, larva ikannya ini sangat tinggi. Dapat dilihat dari hasil ini bahwa pada daerah sini itu didominasi oleh larva ikan yang menunjukkan bahwa ini tuh indikasi yang nyata bahwa aktivitas pemijahan itu terjadi di sekitar wilayah ini. Selanjutnya itu ada pH. pH-nya ini masih dalam kisaran toleransi baik untuk fertilisasi telur ikan. Dan dari hasil ini itu sesuai dengan referensi yang saya dapatkan yang menyatakan bahwa yang dimana menyatakan bahwa ini referensi yang saya dapatkan dari penelitian referensi ini sesuai dengan hasil data yang tadi yang menyatakan bahwa larva ikan sidat itu dipengaruhi oleh suhu, kecepatan arus, oksigen terlarut, pH, dan curah hujan. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Yang nomor 2 itu stasiun mana yang terbaik untuk daerah asuhan ikan atau feeding ground. Nah, dari data yang kita hasilkan ini, dapat kita ketahui bahwa stasiun yang terbaik untuk daerah asuhan ikan atau feeding ground itu pada stasiun 1 dan 2. Mengapa demikian? Hal tersebut itu dikarenakan karena pada stasiun 1 dan 2 ini didominasi oleh plankton, yaitu sangat tinggi pada titik 3,5. Plankton di sini itu sangat tinggi, menunjukkan bahwa ketersediaan pakan alam ini sangat melimpah bagi larva dan ikan muda. Selanjutnya itu ada bentos. Bentosnya juga cukup tinggi, yang dimana bentos ini merupakan makanan utama bagi banyak ikan seperti juvenil. Selanjutnya ada kecerahan. Kecerahannya ini cukup optimal yang memungkinkan cahaya ini cukup untuk fotosintesis planktonik. Selanjutnya ada DO. DO-nya ini juga terdapat dalam kisaran yang mendukung pada pertumbuhan ikan. Yang terakhir itu ada arus. Arus pada stasiun 1 dan 2 ini rendah, yang dimana dengan arus yang rendah ini sangat cocok atau baik untuk menjaga keberadaan plankton dan larva di sekitar area tersebut. Hasil data ini itu sesuai dengan referensi yang saya dapatkan, yaitu dari penelitian skripsi Vinza Setia yang menyatakan bahwa makanan utama larva sidat yaitu berupa plankton. Nah, di sini kan pada stasiun 1-2 didominasi oleh plankton. Jadi plankton ini merupakan makanan bagi sidat untuk bertahan hidup. Jadi pada daerah stasiun 1 dan 2 ini merupakan stasiun yang sangat cocok atau terbaik untuk daerah asuhan ikan atau feeding ground. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.